selamat malam. Malam. Tujuan saya wawancara di sini untuk mengetahui kebutuhan dan pengalaman pengguna. Harapannya dengan memahami preferensi pengguna, kami dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Sebelumnya saya ingin Anda memperkenalkan diri, sebutkan profesi Anda saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Dindia Zalea Maulida. Saya sekarang mahasiswa di Telkom University. Umur saya 19 tahun. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali menggunakan platform bimbingan belajar? Apakah merasa terbantu atau bingung? Saya saat pertama kali mencoba platform bimbingan belajar, saya merasa cukup terbantu karena banyak materi yang bisa diakses kapan aja. Tapi di sisi lain, saya juga sempat merasa kebingungan karena terlalu banyak fitur yang ditampilkan sekaligus fiturnya tanpa penjelasan kayak gitu. Jadi perlu waktu untuk saya adaptasinya. Oke, baik. Selanjutnya nih, sejauh mana platform bimbingan belajar menjadi motivasi Anda untuk tetap belajar secara konsisten? Apakah ada momen ketika Anda ingin menyerah karena pengalaman belajarnya terasa membosankan atau bingung? Untuk platform bimbingan belajar cukup memotivasi saya karena ada apa ya? Kayaknya ada fitur progres kayak gitu. Tapi pernah juga saya ingin nyerah gitu ya sama platform bimbingan belajar ini karena materinya kerasanya monoton, kurang interaktif, dan banyak soal latihan yang gak jelas. Nah, kurang jelas gitu ya. Nah, Oke, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kendala kayak seperti error atau loading lama saat menggunakan platform bimbingan belajar? ya, saya pernah beberapa kali loading gitu ya lama, terutama saat buka video-video materi yang kayak gitu. Ini tuh cukup ngeganggu ya, apalagi saat aku tuh sedang fokus belajarnya gitu. Terus ada nggak sih fitur yang menurut Anda tuh terlalu kompleks atau tidak dijelaskan dengan cukup baik, dan berikan contoh fiturnya itu seperti apa? Kalau fiturnya paling fitur yang kelas live kayak gitu, menurut saya itu agak kompleks ya karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang cara join kelas, apakah harus daftar terlebih dahulu atau apakah materinya bisa diulang atau enggaknya kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jelaskan seperti apa tampilan antarmuka yang terlalu ramai, membingungkan atau tidak ramah pengguna baru. Untuk itu terlalu UI-nya yang terlalu banyak elemen dalam satu halaman, misalnya ada banner promo, terus notifikasi tugas, menu chat, dan daftar materi itu semua di satu layar. Itu membuat saya bingung harus mulai dari mana gitu. Terus terlalu banyak warna yang mencolok atau icon kecil tanpa label juga membuat pengalaman jadi nggak nyaman, terutama untuk pengguna baru yang belum familiar pada website tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya Nindya sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya platform bimbingan belajar ini bermanfaat bagi semua orang. Halo, selamat siang. Siang. Tujuan saya wawancara di sini untuk mengetahui kebutuhan dan pengalaman pengguna. Harapannya dengan memahami preferensi pengguna dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Sebelumnya, saya ingin Anda memperkenalkan diri, sebutkan profesi Anda saat ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Fikrus saya ini biasa dipanggil Abdul. Profesi saya saat ini, saya sedang eh, berada sedang menjadi mahasiswa di Telkom University, mengambil jurusan D3 Sistem Informasi. Oke, baik. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke, Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali menggunakan platform bimbingan belajar? Apakah merasa terbantu atau bingung? pertama kali pakai sih saya sebenarnya cukup terbantu sih karena tampilannya juga cukup menarik.
sama materinya juga banyak yang langsung bisa diakses gitu. Tapi ya pas awal-awal juga saya agak bingung karena ya belum terbiasa. Di beberapa fitur juga ya butuh waktu buat dipahami gitu. Baru setelah itu baru deh saya bisa menggunakan fiturnya. Gitu Wah. sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana nih platform bimbingan belajar ini memotivasi Anda untuk tetap belajar secara konsisten? Apakah ada momen ketika Anda ingin menyerah karena pengalaman belajar terasa bosan atau membebani? Aplikasi ini ya cukup bantu buat jaga konsisten belajar saya sih. Apalagi ada uh, fitur reminder atau progress trackernya. Tapi ya yang namanya juga manusia ya, ada juga rasa capeknya atau bosennya. Apalagi kalau materinya tuh ya terkesan lebih padat atau lebih berbobot gitu. Sama kurang sama monoton juga dan kurang interaktif. Jadi ya uh, kadang saya juga merasa pengen berhenti dulu aja gitu. Ah, ya. Terus pernah nggak mengalami kendala teknis kayak error atau loading saat menggunakan platform bimbingan belajar? Pernah sih beberapa kali, terutama pas jam-jam sibuknya gitu. Pasti ya loadingnya agak kerasa lebih lama gitu, atau force close atau tiba-tiba keluar sendiri. Tapi ya sejauh ini nggak terlalu sering-sering banget, masih bisa ditoleransi lah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih fitur yang menurut Anda terlalu kompleks atau tidak dijelaskan dengan cukup baik dan berikan contoh fiturnya seperti apa? Ada waktu itu ada fitur forum diskusi yang bikin saya bingung. Saya kira tuh langsung nanya aja gitu di forumnya. Ternyata ya harus ikut topik dulu, dan navigasinya juga agak terlalu ribet. Makanya saya sempat nyari-nyari dulu di kayak di Google atau di YouTube gitu, bagaimana cara makainya gitu. Terus nih, jelasin seperti apa sih tampilan antarmuka yang terlalu ramai, membingungkan atau tidak ramah pengguna. Jadi tuh fitur apa yang seperti itu? Maksudnya gimana? Jelaskan seperti apa tampilan antarmuka yang terlalu ramai, membingungkan atau tidak ramah pengguna baru. Seperti ya UI-nya ya agak terlalu cukup berisi atau padat lah. Kayak tampilannya agak banyak, sama ya kita nggak tahu itu fungsinya buat apa aja, nggak jelasin gitu. Makanya banyak pengguna baru yang rasa cepet bosen dan ngerasa bingung juga waktu awal-awal pakai. Tapi ya ada juga banyak orang yang setelah menggunakan beberapa hari si fiturnya ini, ya jadi dia jadi lebih terbiasa gitu. Oke, terima kasih Abdul sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya portfolio semakin bermanfaat bagi semua orang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Tujuan saya wawancara di sini untuk mengetahui kebutuhan dan pengalaman pengguna. Harapannya dengan memahami preferensi pengguna, kami dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Sebelumnya saya ingin Anda memperkenalkan diri, sebutkan profesi Anda saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Hana Triyuniawati. Sekarang profesi saya adalah mahasiswa D3 Sistem Informasi di Telkom University. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali menggunakan platform bimbingan belajar? Apakah merasa terbantu atau bingung? Saat pertama kali saya menggunakan platform bimbingan belajar, saya merasa cukup terbantu ya, karena materi yang disediakan itu terstruktur. Namun di sisi lain juga, karena saya baru pertama kali menggunakan, saya itu agak bingung menggunakan fiturnya, seperti dimana contoh soalnya atau jawaban dari soal tersebut, kunci jawaban itu. Ya, Udah baik. gitu aja. Selanjutnya nih, sejauh mana platform bimbingan belajar memotivasi Anda untuk tetap belajar secara konsisten? Apakah ada momen ketika Anda ingin menyerah karena pengalaman belajarnya tuh terasa bosan atau membebani? Sejauh ini sih cukup termotivasi ya, karena ada progress tracker gitu dan notifikasi pengingat belajar.
Tapi kadang juga pernah ngerasa menyerah sih saat materinya itu terlalu panjang atau terlalu membosankan atau sulit gitu. Nah, iya. Terus apa pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan platform bimbingan belajar kayak error atau loading lama gitu? Pernah beberapa kali platform itu mengalami loading yang cukup lama dan saat membuka video pembelajaran atau ketika ingin submit latihan soal. Hal itu cukup mengganggu bagi saya sih. Baik. Ada nggak sih fitur yang menurut Anda terlalu kompleks atau tidak dijelaskan dengan cukup baik, dan berikan contoh fiturnya seperti apa? Seperti mungkin fitur analisis belajar itu kadang agak membingungkan. Terus itu analisis belajar itu agak membingungkan bagi saya karena terlalu banyak grafik dan data, tapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara membacanya atau apa tindakan yang harus saya lakukan setelah melihat hasil tersebut. Oh ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, jelaskan seperti apa tampilan antarmuka yang terlalu ramai, membingungkan, atau tidak ramah pengguna baru. Itu seperti apa tampilannya? Tampilan antarmuka yang ramai biasanya dipenuhi terlalu banyak menu dalam satu layar, terlalu banyak gambar atau mencolok warnanya itu tidak serasi, dan ikon yang tidak terlalu familiar. Misalnya ada bagian dashboard yang langsung menampilkan semua kelas, reminder atau promo dalam satu tampilan. Itu bikin bingung sih. Oh ya. Oke, terima kasih Hana sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya platformnya bermanfaat bagi semua orang.